Kota Baumu ini ada di seperti genggaman sampah. saya. Itulah kalimat terakhir istriku sebelum ia pergi ke Jepang bersama selingkuhannya yang kaya raya. Dia membuangku demi Mengapa tiket saya first class lakukan ini? dan janji Saya kemewahan. menyesal. Tapi siapa sangka, Apa yang hanya harus saya dalam lakukan hitungan sekarang? bulan, roda Uangku nasib sudah berputar habis. begitu kencang. Tolong Saat saya, dia Pak menangis Akmal. tertipu di negeri Saya orang, mohon, aku justru jangan usir berdiri saya di dari puncak sini. kesuksesan yang tak pernah Saya dia tidak bayangkan. punya siapa-siapa Apakah pintu lagi? maafku masih terbuka saat dia kembali bersimpuh di kakiku? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah ingin menenggelamkan gubuk kecil yang dihuni Akmal dan Kiara. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, tersaji 2 piring nasi dengan lauk tempe goreng yang sudah dingin. Akmal baru saja pulang dari gudang belakang rumahnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan air hujan. Sementara aroma menyengat sisi pengolahan limbah organik masih menempel kuat di kulitnya. Ia tersenyum menatap istrinya, berharap sapaan hangat bisa sedikit mengobati rasa lelahnya setelah seharian mengaduk kotoran ternak dan sekam padi. Namun, senyum Akmal langsung memudar begitu melihat wajah Kiara. Wanita itu tidak membalas tatapannya, melainkan menutup hidung dengan sapu tangan sutra yang entah didapat dari mana. Matanya menatap Akmal dengan tatapan yang lebih dingin dari air hujan di luar. Kiara kemudian menggebrak meja hingga piring-piring kecil di sana bergetar. Ia berdiri dengan raut wajah yang penuh dengan rasa muak yang sudah tidak bisa lagi dibendung. "Baumu benar-benar seperti sampah, Akmal," teriak Kiara dengan suara melengking yang membelah keheningan malam. Ia mundur beberapa langkah. Seolah-olah Akmal adalah wabah penyakit yang sangat mematikan. Akmal hanya terdiam. Ia mencoba mengusap wajahnya yang lelah. Ia menjelaskan bahwa bau ini adalah bau perjuangan, bau dari pupuk yang sedang ia kembangkan dan sebentar lagi akan membuahkan hasil. Ia meminta Kiara untuk sedikit lebih bersabar karena kontrak dengan petani lokal mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. "Sabar sampai kapan?" tanya Kiara dengan nada mengejek. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan yang hanya diterangi lampu kuning redup. Ia merasa sudah cukup memberikan waktu 2 tahun untuk hidup melarat bersama Akmal. Kiara merasa kecantikannya terbuang sial-sial di rumah yang bau dan kotor ini. Ia ingin memakai tas bermerek, makan di restoran mewah, dan melihat dunia, bukan terus-menerus mencium bau kotoran yang dibawa Akmal ke dalam kamar setiap malam. Pagi, mimpi Akmal hanyalah khayalan bodoh yang tidak akan pernah menjadi nyata. Akmal mencoba mendekat untuk menenangkan istrinya. Namun Kiara justru melemparkan piring berisi nasi itu ke lantai. Nasi berhamburan, sama hancurnya dengan perasaan Akmal saat itu. Kiara mengatakan bahwa ia sudah menemukan seseorang yang jauh lebih baik. Seseorang yang tidak mencium bau sampah tapi mencium bau parfum mahal. Ia merasa tidak pantas hidup dengan pria yang hanya bisa menjanjikan tumpukan pupuk. Malam itu, di tengah hujan yang belum juga reda, Kiara menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan ia tidak ingin melihat wajah Akmal lagi mulai besok pagi. Kesunyian yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Setelah Kiara masuk ke kamar dan membanting pintu, Akmal terduduk di kursi kayu, menatap nasi yang berserakan di lantai. Tangannya yang kasar karena kerja berat gemetar hebat. Ia tidak menyangka bahwa kesetiaannya selama ini dibalas dengan penghinaan yang begitu rendah. Bau sampah yang dihina Kiara sebenarnya adalah harapan terakhir yang sedang ia bangun dengan tetesan keringat di dalam kegelapan malam itu. Akmal bersumpah pada dirinya sendiri bahwa bau sampah ini suatu saat akan berubah menjadi aroma kemenangan yang paling wangi. Matahari pagi belum benar-benar tinggi saat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu rumah Akmal yang sudah miring. Suara mesinnya yang halus sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Akmal yang baru saja selesai membersihkan sisa piring pecah semalam, berdiri di ambang pintu dengan mata sembab. Ia melihat Kiara keluar dari kamar dengan koper-koper besar yang sudah dikemas rapi. Wajah istrinya tampak sangat berseri, seolah ia baru saja memenangkan lotre dan akan segera meninggalkan neraka. Dari dalam mobil mewah itu, turunlah seorang pria tinggi dengan setelan jas yang tampak sangat mahal. Rambutnya tersisir rapi, dengan aroma parfum maskulin yang langsung memenuhi indera penciuman, menenggelamkan bau tanah dan kompos dari gudang. "Akmal." Kiara langsung menghampiri pria itu dan merangkul lengannya dengan mesra di depan mata. Akmal, tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau ragu di wajahnya. Ia justru menatap Akmal dengan pandangan penuh kemenangan, seolah ingin memamerkan bahwa pilihannya adalah kebenaran yang mutlak. "Kenalkan, ini Rendra," ucap Kiara dengan nada yang sangat angkuh. Ia kemudian merogoh tas tangan mungilnya dan mengeluarkan 2 lembar kertas tebal dengan logo maskapai internasional ternama. "Lihat ini, Akmal,"
Ini tiket first class menuju Jepang. Sore ini kami berangkat. Kamu lihat sendiri kan perbedaannya? Rendra membawaku ke Tokyo untuk liburan mewah, sedangkan kamu hanya bisa membawaku ke kandang sapi untuk mengadu kotoran. Kiara tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Akmal. Rendra hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum meremehkan yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Ia menatap ke arah baju Akmal yang kumal dan celana kainnya yang ternoda lumpur. Bagi Rendra, Akmal hanyalah butiran debu yang tidak layak menjadi saingannya. Ia merangkul pinggang Kiara dan mengajaknya segera masuk ke dalam mobil. Sebelum melangkah, Kiara sempat berbalik dan melemparkan lembaran uang 100.000 ke arah kaki Akmal. Ia mengatakan bahwa uang itu adalah sedekah terakhir darinya, agar Akmal bisa membeli sabun yang lebih wangi, sehingga tidak ada orang lain yang muntah saat berada di dekatnya. Mobil itu kemudian melaju pergi, meninggalkan kepulan debu yang membuat Akmal terbatuk. Akmal berdiri mematung di pinggir jalan, menatap aspal kosong yang baru saja dilewati mobil tersebut. Hatinya hancur berkeping-keping, namun ada api yang mulai menyala di dalam dadanya. Ia tidak memungut uang yang dilemparkan Kiara. Ia membiarkan uang itu tertiup angin dan masuk ke dalam selokan. Baginya, harga dirinya jauh lebih mahal dari sekadar lembaran uang penghinaan itu. Ia masuk kembali ke dalam rumahnya yang kini terasa sangat luas dan sepi. Namun hatinya tidak lagi selemah sebelumnya. Di dalam kesunyian itu, Akmal duduk di meja kerja kayu tempat ia biasanya mencatat formula pupuk. Ia mengambil pena dan mencoret kalender. Ia berjanji bahwa hari ini adalah hari terakhir ia meratapi nasib. Jika Kiara menganggap Jepang adalah surga, maka Akmal akan menciptakan surga miliknya sendiri di tanah yang penuh dengan kotoran ini. Ia tahu bahwa tiket emas yang sesungguhnya bukanlah selembar kertas pesawat, melainkan keberhasilan yang diraih dari kerja keras dan air mata. Dengan tekad yang membaja, Akmal kembali ke gudang belakang, mengabaikan rasa lapar dan lelah, lalu mulai bekerja lebih keras dari biasanya. 2 bulan telah berlalu sejak kepergian Kiara yang meninggalkan luka mendalam. Akmal tidak lagi memedulikan penampilannya yang kusam atau bau menyengat yang menempel di bajunya. Ia menghabiskan hampir 20 jam sehari di dalam gudang belakang rumah, bereksperimen dengan berbagai campuran limbah organik, mikroba, dan sisa-sisa hasil hutan. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah adalah investasi untuk masa depannya. Ia mengabaikan cemoohan tetangga yang menganggapnya gila karena terus mengurus tumpukan sampah saat istrinya sudah lari. Dengan pria kaya, keajaiban itu datang di suatu pagi yang cerah ketika seorang pria paruh baya dengan pakaian dinas perkebunan datang berkunjung. Pria itu adalah Pak Subroto, seorang pemilik lahan sawit dan kakao yang luas di wilayah tersebut. Ia mendengar kabar tentang pupuk organik cair buatan Akmal yang konon mampu menghidupkan kembali tanah yang sudah mati akibat penggunaan kimia berlebih. Dengan tangan gemetar, Akmal memberikan sampel terbaiknya untuk diuji coba di lahan milik Pak Subroto. Ia tidak meminta bayaran di muka. Ia hanya meminta pembuktian dari hasil karyanya sendiri. Hasilnya luar biasa dan terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Dalam waktu singkat, tanaman di lahan Pak Subroto menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dengan kualitas buah yang jauh lebih unggul. Berita tentang kehebatan pupuk buatan Akmal menyebar seperti api di musim kemarau di kalangan pengusaha agrobisnis. Akmal yang dulunya dihina sebagai tukang sampah, tiba-tiba kebanjiran pesanan dari berbagai daerah. Ia mulai merekrut warga sekitar untuk membantunya, mengubah gudang kecilnya menjadi pabrik sederhana yang beroperasi siang dan malam tanpa henti. Puncaknya adalah ketika sebuah perusahaan perkebunan internasional mencium potensi besar dari formula milik Akmal. Mereka menawarkan kontrak kerjasama eksklusif dengan nilai yang sangat fantastis. Sebuah angka yang bahkan tidak pernah berani dibayangkan oleh Akmal sebelumnya. Akmal menandatangani kontrak itu dengan air mata menetes di pipinya. Ia teringat kata-kata Kiara yang menyebut mimpinya adalah hayalan bodoh. Kini, hayalan itu telah menjelma menjadi tumpukan uang di rekeningnya dan aset yang terus bertumbuh. Bau sampah yang dulu menjadi alasan ia dicampakkan, kini benar-benar telah berubah menjadi aroma kemakmuran yang sangat wangi. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di distrik Shinjuku, Jepang, Kiara duduk di tepi ranjang dengan perasaan yang mulai tidak tenang. Di depannya, Rendra sedang sibuk berbicara dengan suara tinggi melalui telepon. Tampak panik sambil mondar-mondir di dalam kamar. Kemewahan yang dijanjikan Rendra pada awalnya memang terasa nyata. Mereka makan di restoran berbintang, berbelanja pakaian bermerek, dan mengunjungi tempo-tempo wisata paling mahal di Tokyo. Namun, kecurigaan Kiara mulai muncul saat kartu kredit Rendra berkali-kali ditolak di meja kasir dengan alasan limit yang sudah habis.
Kejutan pahit akhirnya datang ketika Rendra meminta Kiara mengeluarkan semua kartu kredit dan tabungan pribadinya. Rendra mengaku bahwa perusahaan besarnya di Indonesia sedang mengalami audit mendadak dan semua rekeningnya dibekukan untuk sementara. Dengan rayuan manis, Rendra meyakinkan Kiara untuk menggunakan namanya guna mengajukan pinjaman daring agar mereka bisa tetap bertahan di Jepang dan membayar tagihan hotel yang menumpuk. Karena dibutakan oleh cinta dan rasa takut akan terlantar di negeri orang, Kiara menuruti semua keinginan pria itu tanpa berpikir panjang. Hari demi hari berlalu, namun masalah tidak kunjung usai. Rendra yang dulunya terlihat sangat mapan dan tenang, kini berubah menjadi pria yang kasar dan mudah emosi. Setiap kali Kiara bertanya kapan mereka akan pulang atau kapan uangnya akan diganti, Rendra selalu menjawab dengan bentakan. Kiara mulai menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sandiwara yang sangat rapi. Pria yang ia anggap sebagai tiket menuju surga ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang menggunakan kecantikan Kiara untuk memuluskan aksi pinjamannya. Liburan yang seharusnya penuh kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam di tengah dinginnya udara Jepang. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Kiara terbangun dan mendapati kamar hotel sudah kosong. Rendra menghilang tanpa jejak, membawa pergi paspor Kiara dan semua barang mewah yang baru saja mereka beli. Yang tersisa hanyalah secari kertas tagihan hotel yang belum dibayar selama 1 minggu dan pemberitahuan dari aplikasi pinjaman daring yang terus berbunyi di ponselnya. Kiara jatuh terduduk di lantai hotel yang dingin, menangis tersedu-sedu sambil memeluk lututnya. Di negeri yang jauh ini, ia baru menyadari bahwa ia telah membuang emas yang nyata demi mengejar pelangi palsu yang kini menghilang di telan kegelapan. Berita mengenai keberhasilan Akmal tidak lagi menjadi rahasia di kota asalnya. Dalam waktu singkat, pria yang dulu selalu pulang dengan pakaian penuh noda kotoran itu kini menjadi pembicaraan di berbagai media bisnis nasional. Perusahaannya yang diberi nama PT Mas Hijau Nusantara secara resmi meluncurkan pabrik modern dengan teknologi terbaru. Akmal bukan lagi sekadar perajin pupuk. Ia telah menjadi miliarder baru yang dihormati karena kegigihannya. Ia kini tinggal di sebuah rumah mewah dengan taman yang luas. Namun ia tetap menyimpan satu set baju lamanya yang kotor sebagai pengingat akan titik terendah dalam hidupnya. Kesuksesan Akmal mendatangkan banyak keuntungan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia tidak hanya menjual pupuk, tapi juga mulai mengakuisisi ribuan hektar lahan pertanian yang hampir mati untuk ia sulap menjadi lahan produktif. Setiap kali ia menandatangani kontrak miliaran rupiah, ia selalu teringat pada meja kayu lapuk di rumah kontrakannya dulu. Akmal kini dikelilingi oleh orang-orang yang berkompeten dan tulus mendukung visinya. Meski kekayaan mengalir deras, Akmal tetap menjadi pribadi yang tenang dan tidak sombong. Sebuah karakter yang justru membuatnya semakin disegani di dunia bisnis. Di sisi lain bumi, di sebuah gang sempit di pinggiran Tokyo, Kiara menjalani hidup yang sangat kontras. Ia terpaksa bekerja sebagai pencuci piring di sebuah kedai ramen kecil, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dan tempat berteduh. Rendra benar-benar menghilang, meninggalkannya dengan tumpukan hutang yang bunganya terus membengkak setiap detik. Setiap kali ponselnya menyala, hanya ada teror dari penagih hutang yang mengancam akan mendatangi keluarganya di Indonesia. Kiara yang dulu sangat memuja kecantikan, kini terlihat kusam dengan tangan yang mulai kasar karena terlalu lama bersentuhan dengan air sabun dan sisa makanan. Malam-malam, Kiara kini diisi dengan penyesalan yang membakar jiwa. Ia sering melamun menatap langit malam Jepang, membayangkan seandainya ia sedikit lebih sabar mendampingi Akmal. Ia teringat bagaimana Akmal dulu selalu berusaha memberikan yang terbaik meski hanya sepotong tempe. Sekarang, ia menyadari bahwa aroma sampah yang dulu ia benci adalah aroma kejujuran dan kerja keras. Sementara parfum mahal Rendra hanyalah topeng dari kebusukan yang sesungguhnya. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan Kiara hanya bisa menangis dalam diam sambil menghitung sisa koin di kantongnya untuk bertahan. Hidup esok hari, setelah melalui proses yang sangat panjang dan memilukan, Kiara akhirnya berhasil kembali ke tanah air berkat bantuan dari kedutaan setelah ia melaporkan kasus penipuan yang dialaminya. Ia menginjakkan kaki di bandara dengan pakaian yang kusam dan tubuh yang jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada mobil mewah yang menunggu. Ia pulang sebagai seorang pesakitan yang menanggung malu luar biasa. Tujuan pertamanya adalah rumah orang tuanya, berharap mendapatkan perlindungan dan pelukan hangat yang ia butuhkan untuk menata kembali hidupnya yang hancur. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya saat ia sampai di depan rumah. Ibunya menyambutnya dengan tangisan kecewa, sementara ayahnya bahkan tidak mau membukakan pintu. Kabar mengenai perselingkuhannya
dan bagaimana ia mencampakkan Akmal demi pria penipu sudah tersebar luas di lingkungan mereka. Orang tuanya merasa sangat malu karena harus menghadapi para penagih hutang yang mendatangi rumah mereka setiap hari mencari Kiara. Ayahnya dengan tegas mengusir Kiara dan mengatakan bahwa ia tidak lagi memiliki anak yang tega mengkhianati suami yang sedang berjuang demi kesenangan sesaat. Dengan langkah gontai dan tanpa arah, Kiara berjalan menyusuri jalanan kota yang sudah banyak berubah. Saat ia melewati sebuah papan reklame elektronik raksasa di pusat kota, langkahnya terhenti seketika. Di layar besar itu, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Akmal sedang memberikan pidato dalam sebuah acara penghargaan pengusaha terbaik tahun ini. Akmal tampak sangat gagah dengan setelan jas mahal, berdiri dengan penuh percaya diri di depan ribuan orang. Di bawah namanya tertulis keterangan sebagai miliarder baru di bidang agribisnis dunia. Seolah berhenti berputar bagi Kiara, ia melihat pria yang dulu ia panggil dengan sebutan sampah kini telah berada di puncak kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Rasa iri, sesal, dan malu bercampur menjadi satu, menyesakkan dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia teringat kembali pada tiket first class yang dulu ia pamerkan dengan penuh kesombongan, yang ternyata membawanya menuju kehancuran. Sementara itu, Akmal yang ia hina, kini telah memiliki tiket emas yang sesungguhnya, tanpa perlu menipu siapapun. Dengan sisa tenaga yang ada, Kiara mulai mencari tahu di mana kantor pusat perusahaan milik mantan suaminya itu. Gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat PT Emas Hijau Nusantara berdiri dengan sangat megahnya di jantung kota. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari, seolah menegaskan kekuatan dan kejayaan pemiliknya. Di depan pintu masuk, Kiara berdiri dengan perasaan yang tidak menentu. Pakaiannya adalah baju terbaik yang tersisa di kopernya. Namun tetap saja terlihat sangat lusuh dibandingkan dengan orang-orang yang berlalu lalang di sana. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memoles wajahnya yang pucat agar terlihat sedikit lebih segar. Sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke dalam labi yang sangat luas. Di meja resepsionis, Kiara disambut oleh seorang petugas yang sangat ramah, namun memiliki tatapan mata yang tajam. Saat Kiara mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Akmal, petugas itu meminta jadwal janji temu atau kartu identitas perusahaan. Kiara terpaksa mengaku sebagai mantan istri Akmal, berharap nama itu masih memiliki kekuatan untuk membukakan pintu baginya. Petugas itu tampak terkejut dan segera menghubungi sekretaris pribadi Akmal melalui telepon internal. Kiara menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia membayangkan Akmal akan langsung turun dan memeluknya dengan penuh rasa iba seperti dulu. Setelah menunggu hampir 2 jam di sudut lobi, seorang sekretaris cantik dengan pakaian formal menghampiri Kiara. Ia memberitahu bahwa Akmal bersedia menemuinya, namun hanya untuk 10 menit karena jadwalnya sangat padat. Kiara merasa ada secercah harapan yang muncul di hatinya. Ia dibawa naik menuju lantai paling atas, menggunakan lift transparan yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Di dalam benaknya, Kiara sudah menyusun rangkaian kata-kata manis. Ia akan menangis, meminta maaf, dan menceritakan betapa malangnya nasibnya selama di Jepang agar Akmal luluh dan mau membantunya melunasi semua hutang. Pintu ruang kerja Akmal terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat mewah dengan aroma kayu cendana yang menenangkan. Akmal duduk di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu jati solid. Ia tidak langsung mendongak saat Kiara masuk, melainkan tetap fokus menandatangani beberapa dokumen penting. Kiara berdiri di depan meja itu dengan tubuh yang bergetar. Ia mulai mengeluarkan air mata yang sudah ia siapkan sejak tadi. Lalu dengan suara serak ia memanggil nama Akmal. Ia bersimpuh di lantai, memohon ampun atas segala kesalahan masa lalunya, dan mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah meninggalkan pria sebaik Akmal demi penipu seperti Rendra. Akmal akhirnya meletakkan penanya dan menyandarkan punggung ke kursi kebesarannya. Ia menatap Kiara yang sedang menangis di bawah kakinya dengan tatapan yang sangat datar, tanpa ada rasa benci maupun rasa rindu. Baginya, wanita di depannya ini hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Akmal membiarkan Kiara berbicara panjang lebar tentang penderitaannya di Jepang, tentang pengusiran oleh orang tuanya, dan tentang ancaman para penagih hutang yang membuatnya tidak bisa tidur tenang setiap malam. Kiara terus memohon agar Akmal memberinya kesempatan kedua, atau setidaknya memberikan sedikit uang untuk melunasi hutang-hutangnya. "Sudah selesai?" tanya Akmal dengan suara yang sangat tenang namun terasa sangat menusuk. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Akmal kemudian berbalik dan menatap Kiara dengan tajam. Ia mengatakan bahwa ia masih sangat ingat aroma rumah mereka dulu,
aroma yang disebut Kiara sebagai bau sampah. Ia juga ingat bagaimana Kiara melemparkan uang ke kakinya sebelum pergi ke Jepang. Akmal menjelaskan bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil dari setiap penghinaan yang diberikan Kiara kepadanya. Ia berterima kasih karena kepergian Kiara justru menjadi motivasi terbesar baginya untuk membuktikan bahwa si tukang sampah bisa menjadi lebih berharga dari si kaya palsu. Kiara mencoba meraih tangan Akmal, namun Akmal dengan sopan menarik tangannya menjauh. Akmal menegaskan bahwa pintu maafnya mungkin terbuka sebagai sesama manusia, namun pintu hatinya dan pintu berangkasnya sudah tertutup rapat untuk Kiara. Ia tidak akan memberikan sepeser pun uang untuk membantu Kiara, karena menurutnya, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil sendiri. Akmal mengatakan bahwa jika dulu Kiara memilih untuk pergi demi tiket pesawat dan kemewahan, maka sekarang Kiara harus belajar untuk berjalan kaki di tengah badai hutang yang ia ciptakan sendiri. Baginya, membantu Kiara hanya akan menghina proses perjuangannya selama ini. Pertemuan itu berakhir dengan Akmal memanggil petugas keamanan untuk mengantar Kiara keluar dari gedungnya. Kiara berteriak histeris, memohon dan meronta, namun Akmal sama sekali tidak menoleh lagi ke belakang. Akmal kembali duduk di mejanya dan melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di luar gedung, Kiara jatuh terduduk di atas trotoar yang panas. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa keluarga, dan dikejar oleh beang-beang hutang yang mengerikan. Ia menatap ke arah gedung tinggi itu dengan penyesalan yang kini menjadi abadi. Akmal telah terbang tinggi menuju angkasa, sementara Kiara tetap tertinggal di bawah, tenggelam dalam sampah kehidupan yang dulu ia hinakan sendiri.